Tentu saja sayang. Aku sudah membayangkannya. Beberapa tahun dari sekarang, rumah ini akan bergema oleh tawa kecil maupun tangisan bayi. Mari kita tuh. Ayo mas. Kamu lihat, sudut ini maupun sana, bahkan ruangan kecil yang sekarang sepi akan penuh dengan mainan, dengan kehidupan, dengan keluarga yang kita bangun bersama. Saja mas, aku tidak akan membiarkan rumah ini hanya ada kita berdua saja mas. Rumah ini adalah awal dari kisah kita. Semuanya mulai dari sini mas. Sayang, aku akan terus bekerja keras untuk membuat rumah ini tetap menjadi istana kita. Aku berjanji selamanya sampai akhir hidup. Baiklah mas, sekarang saatnya lawan. Baiklah, tapi kita pakai penerangan seadanya saja dulu ya. Kamu ingatkan kalau tukang listriknya baru tiba besok pagi? Saja aku ingat mas. Baiklah. Sayang, Iya mas. hari sudah mulai malam. Sebaiknya kita istirahat sebentar dulu ya. Baiklah mas. Aku akan siapkan teh hangat. Mari kita. Iya mas. Apa sebenarnya arti hidup bila masih disetir? Merdeka katanya. Atas dasar apa seseorang mengucap kata itu? Merdekakah kita? Merdekakah aku? Tak punya kehendak atas mimpi-mimpi yang kubawa ini. Menyedihkan sekali. Selamat datang di hadapan kalian semua. Berdiri seseorang yang kelihatannya tenang, tapi jangan pernah percaya pada tampilan luar. Namaku Tommy. Ini diriku. Hari ini, biarkan aku memutar kembali semua memorinya. Menuntun kalian semua melewati inci demi inci dari tempat di mana aku tumbuh. Tumpukan bata-bata yang disebut rumah, beserta segala kisah yang tertoleh di atasnya. Luka dan cita, asap dan nestapa. Aku yang akan menyetir cerita ini. Untuk pertama kalinya, biarkan aku yang memegang kendali.
Semua bermula dari tawa dan cinta. Dua manusia yang saling mencintai, membangun mimpi di rumah kecil ini. Lihat saja mereka, ayah dan ibuku, sepasang belahan jiwa manis dan penuh rencana. Ayah bicara tentang masa depan, ibu bicara tentang kebahagiaan. Tapi itu semua hanya permulaan. Masih banyak hal yang akan kuperlihatkan kepada kalian. Aku juga mengambil peran dalam cerita ini bersama Anis, ibuku, Lia, adikku, dan sebuah kejutan yang akan kalian temui di penghujung cerita nanti. Tenang, tenang. Kalau ku beritahu sekarang, apa serunya hidup? Toh, pada akhirnya, semua juga akan berakhir, bukan? Lihat, zaman sekarang emang bener-bener ngeri banget ya. Aduh, ibu ngerti sendiri dengan ceritanya. Memangnya ada apa ibu? Anaknya Manda, si Linda, hamil. Hah? Hamil? Iya, terus laki-laki yang bertanggung jawab. Padahal anak orang. Udah deh. Makanya ibu selalu bilang sama kamu buat jaga pergaulan. Kalau udah kayak gitu kan, ya malu pasti keluarga dan kamu juga bakal tertekan. Untung kamu kuliahkan. Setidaknya waktunya untuk makan. Ibu nggak tahu lagi nih kalau itu terjadi. Udah ya bu, lebih baik ibu minum dulu saja. Dia, masalahnya si Manda itu loh, bicaranya selalu setinggi langit. Ibu pernah ceritakan sama kamu, katanya buat apa anak dari sekolah tinggi-tinggi kalau dulu-dulu juga di dapur. Kalau ada ibu dari sekolah ibu dalam greget banget. Dia, pokoknya ibu percaya sama kamu. Ibu sampai bilang kayak ibu di sana juga kalau kamu bakal jadi jalan sukses. Mereka nggak berani-beraninya mereka menang jaksa di depan. Kamu sih mereka ada enggak? Udah, dia nggak akan berani kok merusak ekspektasi ibu. Hey Tommy, baru pulang. Bawa pesan lagi. Manda, biar aku lepaskan ya. Tidak usah, biar ikut saja. Tommy, kamu tahu pindahannya Manda kan? Kenapa? Dia hamil. Terus? Ih, kamu ini. Berita itu jadi gempa di daerah sini tahu. Sebenarnya ini kasihan sih. Cuma
Cuman melihat kelakuan Mas yang super nyebelin, ibu jadi ngerasa kalau semua ini adalah karena dia terima. Mungkin. Kamu dengerin ibu gak sih? Sejak kapan aku nggak dengerin itu? Lagian, apa sih yang mau baca? Sepenting itu kah sampai harus ikut ngomong? Kan ibu lagi ajak ngobrol, kan bisa kamu cuma Ibu sedikit. bisa diam sebentar saja nggak? Aku jadi nggak fokus baca bukunya. Aku belum sempat selesai buku ini karena sibuk dengan kerjaan. Dan sekarang, ketika ada waktu luang di rumah, ibu malah ngocos terus. Ya sudah, kenapa tidak baca di kamar saja sana? Kan tadi ibu lagi ngajak ngobrol aku. Nanti yang ada itu malah tambah ngomel kalau aku ngomong gitu aja. Lebih gak sopan kan? Kamu ini setiap tahun hanya bertambah umur saja, tapi tidak dengan kedewasaan. Ngomong ya, ibu jadi penasaran deh. Bagaimana dengan kehidupan perkuliahan kamu? Baik-baik saja kok, Bu. Ya, kalau kamu mau tentang prestasi dan nilai, ibu percaya saja. Anak-anak ibu kan pintar semua. Tapi kalau soal teman, kamu punya teman kan? Atau jangan-jangan kamu lagi dengan seseorang? Seseorang dia, laki-laki, pasti ada kan? Setidaknya satu atau dua, atau kamu nggak terlalu suka bergaul? Bukannya aku tidak suka, Bu. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak suka keluar ibu. Hei, atas dasar apa kau bicara seperti itu? Kamu itu baik, cantik, pintar. Kecantikan dan otak ibu ini mengalir ke kamu. Ibu pernah ceritakan dulu ibu sering ikut lomba dan jadi relawan. Banyak cowok-cowok yang lain, banyak cowok yang kabur dan mencoba dari ibu. Mulai. Kakak, Terus dulu dulu waktu ibu masih muda banyak cowok yang ngajak ibu kencan. Rasanya tiap minggu dari itu selalu penuh dengan berbagai undangan ke bioskop, taman, mall, toko buku, restoran. Ibu juga banyak menerima surat bunga dan coklat. Tiap hari ada nelponin sampai dari kamu berdiri di sekitar hari ini. Aduh, jadi masih muda deh. Memangnya apa yang ibu bicarakan? Nggak bosen tuh tiap hari basa-basi terus. Yang diomongin hal yang penting ya, tentang masa depan, cita-cita. Gak pernah tuh ibu membicarakan hal-hal yang gak penting atau basa-basi seperti kata kamu tadi. Ya lalu hasilnya apa? Mereka semua jadi pada sukses karena ibu gitu. Ya tentu saja, aura ibu ini membawa keberuntungan. Itu cuma satu atau dua mantan ibu yang bilang kalau ibu ini pernah jadi motivasi untuk mereka. Ada yang jadi arsitek terkenal, jadi dokter hebat. Banyak deh pokoknya. Aura keberuntungan. Keberuntungan macam apa yang sampai gak bisa bikin salah satu yang ada di rumah ini tetap bersama kita, tetap bersama ibu. kakak nggak boleh seperti itu. Kenapa lihat? Ibu tuh harus sadar. Ibu harus berhenti hidup di masa lalunya. Tapi mungkin dengan mengingat hal-hal menyenangkan di masa lalu, bikin ibu lupa akan sedihnya di masa sekarang, Kak. Kakak tahu lihat. Tapi kalau ibu akan terus begitu, kita juga akan terus jadi korban lihat. Ibu nggak akan bisa lihat realita. Kita akan selalu dipandang sama di mata ibu. Versi Tommy dan dia, ya sesuai dengan imajinasi. Sempurnanya itu. Tapi kan ibu kadang cuma butuh teman ngobrol aja. Ibu perlu didengerin, Kak. Mungkin ibu perlu cari teman ngobrol lain ya. Karena kakak sudah terlalu dengar menanggapinya. Lia, kamu nggak apa-apa? Tolong jangan beritahu ibu ya, Kak. Dia sebenarnya takut, Kak. Takut
sudah lebih dari cukup, Lia. Tapi kalau Lia sukses nanti, apa ibu akan tetap seperti ini, Kak? Apa ibu akan tetap berandai-andai kalau Lia melakukan itu, kalau Lia mengejar kesuksesan yang lebih tinggi? Lia, kamu itu udah sering dengerin ibu. Sekarang, tolong dengerin kakak. Itu masalah ibu, bukan masalah kamu. Tugas kamu itu membahagiakan ibu, bukan dengan cara yang dia mau. Melainkan kebahagiaan itu kamu yang berusaha dan kamu yang ditarik untuk diri kamu sendiri. Tapi hal itu kan yang bikin kakak harus memperbaiki impian kakak. Kakak tidak butuh pengakuan dari ibu, Lia. Dan kakak tidak mengorbankan apapun. Semua yang kakak lakukan untuk kamu. Sekarang, fokus saja pada diri. Urusan lainnya, biar kakak ya. Terima kasih sudah jadi kakakku ya, Kak. Bu, ibu mau kemana? Tidak perlu tahu. Bu, ibu mau pergi kemana? Ibu mau kemana? Tidak khawatir, semua tidak perlu tahu. Dan begitulah. Selalu begitu. Ibu menghilang, meninggalkan beban yang tidak pernah kami minta. Aku bekerja siang malam, mencari uang yang bahkan tidak pernah dianggap cukup. Dan Lia, yang senantiasa tersenyum, mengubur semua pilu untuk memastikan ibu tidak menyesal memilikinya. Tetapi, aku tidak punya pilihan. Kami tidak pernah punya pilihan. Mungkin, hanya mungkin, satu-satunya cara agar kita waras dan bernafas adalah dengan melangkah keluar dari rumah ini. Aku tidak boleh jatuh. Tidak sekarang. Tidak selama Lia masih menggenggam tanganku. Mungkin memang aku yang terlalu keras. Tapi kalau tidak begitu, siapa lagi yang akan membuatnya tak kuat? Ini dulu, Tom. Kamu pasti capek di sini. Terima kasih. Halo, siapa ini? Oh, kamu
Ini saya, Tommy. Sebentar ya, Bu. Saya ada urusan penting dengan ibu saya. Nanti dihubungi lagi. Kamu ini apa-apaan sih, Tommy? Bu, aku sudah meminta ibu untuk menggantikan suara ibu. Apa nggak bisa aku tenang sedikit saja di rumah ini, Bu? Kamu ini kenapa sih? Berani-beraninya kamu bicara pada tinggi ibu. Siapa di sini mulai keributan? Sudahlah, aku sudah tidak banget sama ibu. Sikap kamu yang ini benar-benar membingungkan, Tommy. Sejak kapan sih kamu berani berbuat seperti ini ke ibu? Sejak sekarang, ibu tahu, aku ini lelah. Bu. Aku butuh ketenangan, setidaknya gitu, Bang. Kenapa hal sekecil itu saja ibu tidak pernah mau mengerti? Memangnya hanya kamu yang capek di sini, di rumah ini. Kamu pikir ibu tidak capek, ya? Ya. Lagi dengan banding-bandingan ibu. Itu tidak menggunakan sikap dan perkataan kamu, Tommy. Karena kamu memuaskan kamu sendiri, kamu merasa lebih tinggi dari ibu. Hanya karena kamu suka membaca, kamu pikir kamu lebih hebat dan tahu segalanya. Lagi. Selalu ada celah untuk ibu berkomentar tentang hidupku. Memangnya ibu tidak lihat? Tiap malam kamu hanya duduk di situ, buka buku, lupa makan, lupa istirahat. Dan kamu selalu mengeluh kalau kamu kurang istirahat, lelah. Aku hanya ingin waktu luang sebentar, Bu. Sebentar aja. Hidup itu kerja keras, tanggung jawab. Kamu pikir kalau kamu berhenti, dunia bakal nungguin kamu? Dunia gak peduli kalau mau kamu. Dunia juga gak peduli mau kamu capek atau enggak. Tapi ibu bisa kan? Kalau dunia gak peduli sama aku, ibu bisa kan jadi satu-satunya orang yang ada buat aku? Apa? Aku salah lagi soal itu, Bu. Salah kalau aku berharap seperti itu sebagai anak ibu. Bisa ibu bersama aku kali ini? Ibu mau keluar, ada janji dengan Bu Rahma. Bu, ibu kenapa? Dia sudah tidur. Dia langsung masuk ke kamarnya sesudah makan malam. Mungkin belajar. Suruh dia sini. Lihat, memangnya ada apa, Bu? Suruh dia sini. Sekarang. Lihat, dipanggil ibu. Ada apa, Bu? Kamu sudah tidur. Sudah, Bu. Sepertinya aku ketiduran waktu tadi belajar. Belajar. Belajar mata kuliah apa? Tommy, kamu ini bicara tentang kejujuran kan? Kamu tanya dengan ibu. Bu, sebaiknya ibu tenang dan duduk dulu. Atau sebaiknya ibu istirahat saja. Ibu kelihatannya lelah. Ini sudah hampir jam 11 malam. Atau jangan-jangan kamu sudah tahu? Kamu sudah tahu kan, Tommy? Dan kamu menyembunyikannya dari ibu. Kamu sudah tahu kan kalau adikmu ini sudah tidak, kalau adikmu ini sudah tidak pernah kembali lagi. Bu, tolong jelaskan dengan baik-baik. Aku benar-benar tidak mengerti. Adikmu, Tommy,
Tolong jelaskan lebih lanjut. Ibu tahu dari siapa? Dan bagaimana, Bu? Mudah saja untuk mengetahui hal ini, Tommy. Tadi sore, Durama mengajak ibu ke museum kota. Tadi sore, Durama sempat mengajak ibu berkeliling ke museum kota yang dikelola oleh suaminya, Pak Yanto. Kamu masih ingat Pak Yanto kan dia? Dosen mata kuliah hukummu. Ibu sempat saja bertanya, bagaimana kamu di kelas? Bagaimana dengan nilai-nilaimu? Dan ya ampun, kamu harus lihat bagaimana dia menatap ibu, Lia. Seakan ibu orang bodoh. Dia hanya menjawab, kok tanya soal dia pada saya? Dia kan sudah berhenti kuliah sejak 2 bulan lalu. Dia kira ibu sudah tahu. 2 bulan, Tommy. 2 bulan! Kamu pikir ibu tidak akan tahu? Kamu pikir ibu ini apa? Benda mati? Bu, aku bisa jelasin. Jelasin apa, Lia? Jelasin kenapa kamu membohongi ibu selama berbulan-bulan? Atau jelasin kenapa kamu berpura-pura pergi pagi, bilang mau kampus, padahal tak bawa panah? Bu, tolong biarkan dia menjelaskannya dulu. Dia pasti punya alasan. Dan kamu pasti akan selalu membela dia. Kamu selalu berdiri di pihak dia, bahkan ketika dia ingin melakukan kesulitannya sendiri. Bu, aku takut. Takut apa, Lia? Takut ibu marah? Takut ibu tidak bertanggung jawab? Aku berhenti karena aku sudah tidak sanggup, Bu. Aku tertinggal jauh dari teman-temanku. Aku tidak sepindah mereka. Dan aku merasa jalan ini bukan jalan untukku, Bu. Aku gak mau beritahu ibu. Karena aku takut kalau ibu akan kecewa. Jadi kamu pikir lebih baik berbohong, lebih baik berpura-pura, lebih baik membiarkan ibu bangga atas sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan? Bu, ini bukan hanya soal bohong. Ini jelas sedang kesulitan. Kesulitan. Kita semua kesulitan, Tommy. Tapi tidak ada satu dari kita yang bohong satu sama lain. Bu, aku tidak bermaksud berbohong, Bu. Aku cuma gak mau kalau kalian aku gagal. Jadi kamu pikir dengan kamu pikir kamu lebih baik daripada kebohongan kegagalanmu? Dengan meyakinkan ibu dan kamu pikir kamu bisa memperbaiki semuanya? Sudah cukup untuk malam ini. Masuk kamar mulia. Bu, Tidak ada yang dibahas lagi. Bu, maafkan aku. Masuklah sekarang. Kamu lihat, Mas. Aku sudah berusaha sekuat yang aku bisa. Setegar yang kau minta sebelum kau pergi. Aku berusaha untuk menjadi orang tua untuk kedua anak ini. Tapi aku tetap tidak bisa memahami hati mereka. Lia, bahkan memilih untuk menanggung semuanya sendiri daripada membicarakannya denganku. Tommy selalu mencoba menjadi penyangga untuk semuanya. Sedangkan aku hanya bisa jadi diriku sendiri. Aku kesulitan meredam piluku. Dan pilu itu selalu meradang menjadi amarah.
aku, Mas. Tolong ajari aku bagaimana caranya agar tetap kuat tanpa harus mati rasa untuk berdua anak kita. Lia, kamu belum tidur ya? Bagaimana bisa aku tidur, Kak? Dimakan dulu sarapannya. Terima kasih, Kak. Kakak nggak sarapan juga? Sudah dulu Bantal. Aku mau minta maaf, Kak, atas semuanya. Sebenarnya, aku ingin membicarakan ini bersama ibu dan kakak sedari lama. Tapi, tidak pernah ada waktu untuk kita. Rasanya, sejak ayah pergi, keluarga kita hanya punya ruang untuk mendengarkan ketika marah satu sama lain. Kakak nggak salahin kamu soal itu, Lia. Kakak percaya kalau kamu bisa tanggung jawab dengan pilihanmu. Kakak hanya ingin tahu, Lia. Kenapa kamu memutuskan untuk berhenti kuliah? Berat, Kak. Aku sudah berusaha selama 4 semester ini. Tapi, seiring berjalannya waktu, bukannya semakin ringan. Justru kepala aku dan hati aku penuh dengan segala hal yang membuatku ingin berhenti. Yang rasanya sudah tidak bisa aku pikul lagi. Kali ini mungkin beberapa jalan memang kita seharusnya kita paksa untuk lalui, Kak. Kakak tidak akan berkomentar banyak soal itu, Lia. Untuk sekarang, kakak hanya ingin kamu tahu kalau kamu tidak harus menyembunyikan apapun, setidaknya tidak dari kakak. Dimakan lagi, Kak. Bu, ada yang bisa aku bantu? Tidak usah. Ibu mau aku buatkan sarapan? Tidak usah. Ibu bisa buat sendiri. Aku minta maaf, Bu, atas kejadian semalam. Atas keputusanku untuk berhenti kuliah. Seharusnya aku tidak berbohong kepada Ibu. Bu, biarkan dia mencoba menjelaskannya dulu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tapi Bu, Dia masuk kamar. Ibu mau bicara dan memang. Sebelum pergi, ayah membuat ibu berjanji. Ibu berjanji akan membuat kamu dan dia bahagia. Apapun kondisi yang menghadapi kita. Kebahagiaan itu satu-satunya hal yang ayah inginkan untuk keluarga ini. Dan beberapa minggu yang lalu, ibu melihat adiknya menangis di kamar. Ibu tidak pernah memberitahuku. Lia menangis tentang apa, Bu? Tentang kamu, Aku. Lia itu orang yang peka, terlampau peka.
ikhlas, Bu. Aku lelah. Tapi bukan berarti aku tidak ikhlas. Tapi kamu terus mencari pelarian lewat buku-buku itu. Itu karena aku suka hal-hal yang penuh petualang. Aku tidak mendapatkan itu di tempat kerja. Kebanyakan pria menemukan petualangannya lewat pekerjaan mereka. Itu karena mereka tidak bekerja di tempatku. Sudah, Bu. Aku harus berangkat kerja sekarang. Ibu belum selesai bicara. 5 menit lagi. Sebetulnya bukan itu yang ibu bicarakan. Lalu, Ibu bicarakan soal dia. Lia. Namanya kenapa Lia? Tidak ada orang tua yang bisa melupakan kekecewaan begitu saja. Apalagi ketika anak mereka yang ingin menghancurkan masa depan sendiri. Termasuk ibu, Tom. Ibu merasa kecewa dengan adikmu. Maka dari itu, ibu ingin minta tolong sama kamu. Minta tolong apa, Bu? Tolong carikan seseorang untuk dia. Seseorang? Iya, seorang pria. Untuk apa? Tentu saja untuk dijodohkan dengan dia, untuk jadi suaminya. Sebentar. Dijodohkan? Maksud ibu apa? Kita harus memikirkan masa depan dia, Tom. Merencanakan sesuatu. Umur dia sudah 22 tahun, tapi hidupnya begitu saja, mengalir tanpa arah. Ibu cuma takut kalau gak ada yang nunggu dia akan hancur. Tapi, Bu, dia bukan anak kecil lagi. Dia bisa membuat keputusannya sendiri. Tapi bukan berarti keputusan itu benar. Lihatlah buktinya sekarang. Ibu memasukkan dia ke jurusan hukum dan hasilnya kacau balau. Dan sekarang dia hanya diam terus, tidak punya teman atau perkenalan. Yang dia lakukan hanya bermain di layar kacanya ini. Masa depannya mau dibawa kemana, Tom? Kamu pikir ibu tega ngomong begini? Mendiang ayahmu dan ibu tidak pernah mau anak kami gagal di tengah jalan. Kehidupan macam apa itu? Terutama untuk seorang gadis. Kamu mau dia jadi perawan tua? Ibu! Dia itu bukan tipe anak yang bisa hidup sendiri. Dia terlalu lembut, terlalu rapuh. Kalau gak ada seorang yang jagain dia bakal jatuh. Dengan kondisi dia, sadarkan kamu gak bisa selamanya jagain dia? Sedangkan ibu, ini cuma soal waktu juga. Kapan ibu akan meninggalkan kalian berdua? Bu, kita sudah sepakat kalau tidak menganggap kondisi Lia yang sekarang itu sebagai kekurangannya. Kecelakaan itu bukan salahnya, Bu. Lagian, penjodohan itu bukan solusi. Lia cuma butuh waktu, bukan orang baru di hidupnya. Lia gak butuh orang lain, Bu. Lia cuma butuh aku dan ibu. Jangan kafir, Tommy. Ibu masih punya empati. Ibu tahu mimpimu untuk jadi penulis masih menghantui pikiranmu. Ada surat dari penerbit yang beberapa kali datang ke rumah. Ibu tahu kamu mencuri waktu untuk menulis puisi di kantor. Ini ibu selalu dengan ibu di awal. Begitu dia punya kehidupan yang stabil, suami, rumah, keluarga, maka kamu juga akan bebas untuk memilih kehidupan sendiri. Kita akan bebas untuk memilih. Tapi sebelum saat itu tiba, menjaga adikmu adalah tanggungan yang harus kamu pikul. Kamu tidak bisa berpura-pura dan tidak benar. Kamu juga tidak bisa berpura-pura kalau kamu tidak kecewa dengan dia. Tapi, Bu, penjodohan itu bukan hal yang bisa dipaksakan. Lia juga harus suka, Bu, dengan jodohnya. Ibu tahu itu. Ibu juga tahu dia gadis yang pintar. Ibu cuma nggak mau lihat dia sendirian. Lalu, ibu mau aku bagaimana? Di kantornya pasti banyak kan pria yang baik. Tidak ada. Masa sih? Pasti ada. Sudah, Bu. Aku sudah terlambat. Aku harus berangkat kerja sekarang. Carikan saja satu tempat kerja yang kamu anggap baik.
Lia. Lia, perasaan ibu sudah membaik sekarang. Kenapa, Bu? Apa Ibu dapat kabar bagus? Lebih dari itu. Sekarang, kamu dengan cantik. Siapkan gaun yang paling anggun dan pakai sepatu terbaikmu. Ada apa, Bu, sebenarnya? Kakakmu akan mengenalkan seorang pria, temannya. Apa? Kenapa? Mendadak sekali, Ibu. Untuk dijodohkan dia, ibu rasa ini waktu yang tepat. Bu, Ibu serius? Ngomongin jodoh? Pagi-pagi begini? Ya memangnya kenapa? Bu, Ibu gak bisa seenaknya kayak gini. Ibu bahkan gak minta persetujuan aku. Dia, kalau ibu nemu persetujuan kamu, entah kapan mulainya. Ini waktu yang sangat tepat, dia. Umur kamu sudah pas untuk memulai hubungan yang serius. Tapi siapa bilang aku mau dijodohkan, Bu? Bahkan aku gak tahu. Aku gak tahu orangnya siapa. Aku gak tahu kalau kita bakal cocok atau enggak. Dia, ibu cuma mau mempunyai masa depan. Kamu sudah cukup lama bingung, tersesat. Ibu mau punya seseorang yang menuntun kamu. Tapi, Bu, Ibu tahu kan aku orangnya seperti apa? Aku tidak suka dengan orang asing. Dia, percayakan saja pada kakakmu. Tidak mungkin Tommy akan mengenalkanmu pada seorang yang sembarangan. Tapi, Bu, tetap saja. Dia, kamu dengarkan ibu dulu. Ibu gak mau lihat kamu jalan tanpa terus. Ibu udah lihat kamu jalan itu berkali-kali dan kamu gak pernah mau cerita. Lagian, apa yang kamu lakukan ke depannya? Duduk terus di rumah sambil membersihkan mainan kacamu itu? Bu, aku sudah bilang kalau aku udah menyesal, Bu. Justru itu dia. Kalau kamu diam saja, kamu bakal makin tenggelam. Mungkin pria ini menjadi seseorang yang bisa bantu kamu berdiri lagi. Tapi kenapa harus jodoh, Ibu? Ibu lihat aku. Fisikku nggak sempurna. Aku nggak seperti Ibu. Lihat, jangan sekali-kali kamu bicara seperti ini. Ini sebabnya kamu punya seseorang yang bisa bantu kamu berdiri lagi. Bukan diam di kamar, bukan sembunyi di balik kata-kata itu. Bu, aku cuma nggak mau kalau aku gagal lagi. Iya, kamu tuh sudah gagal waktu mau soal kuliah. Tapi kamu tetap anak ibu. Ibu nggak mau kegagalan itu terus mengejar kamu seumur hidup. Coba sekali ya, sekali saja. Kalau kamu nggak mau cocok, ibu nggak akan kasih kamu lagi. Tapi aku akan coba. Benar kan? Terima kasih Lia. Ibu akan belajar dari sekarang. Satya, aku bahkan belum bisa lupain kamu. Gimana aku mau ketemu dengan orang baru? Di salah satu rumah sederhana di kawasan Jakarta Pusat, di rumahku. Pada malam itu, sesuai dengan permintaan ibu, aku mengajak teman kerja main ke rumah dan ikut makan malam dengan keluarga kami. Ibu dan adikku heboh menyiapkan ini itu sedari siang, menata seluruh sudut ruangan, memenuhi atmosfer rumah dengan aroma masakan yang lezat. Tidak lupa, ibu turut menyempurnakan Lia, mengubahnya menjadi gadis sejati. Katanya, semua ini semata-mata agar pria yang kuajak itu tidak kapok untuk berkunjung ke rumah kami lagi.
menemui Lia lagi. Satya, nama pemuda itu, teman yang sudah ku kenal dari SMA. Satya itu, ya sama seperti syarat dari ibu. Sejauh yang ku kenal, dia adalah pria yang baik. Tidak ada skandal sedikit pun, walaupun dia siswa yang dikenal satu sekolah. Namanya pun tidak asing karena banyak prestasi yang ia raih. Ramah, pintar, dan rendah hati. Standar idola anak SMA seperti di film. Setidaknya sejauh ini tidak ada satupun gadis yang tidak ingin dipersunting olehnya. Bahkan dari deskripsiku saja, kalian mungkin sudah menaruh hati pada pria itu. Namun, jangan lupa, semua orang memainkan perannya di sini. Dan ini adalah permainan awal dari Satya. Apa memang harus seperti ini? Tentu saja sayang. Namanya juga perlu penting. Ibu dulu benar-benar lagi kalau kepalanya datang ke rumah. Tapi sepertinya ini terlalu berlebihan. Dia, ini belum berlebihan. Ini sopan. Lagian, kalau bawa temannya untuk kamu, maka kamu juga harus memberikan kesan yang baik untuk dia. Aduh, saking senangnya. Ibu nggak sengaja loh cerita ke ibu-ibu pas lagi belanja tadi. Ibu cerita kalau bapak ketemu laki-laki datang ke rumah. Bu, kita semua harus kayak ke orang lain. Terus Bu Mana nyaut, siapa tuh Bu Amnesia datang ke rumah? Tapi habis itu dia tiba-tiba terus ibu jawab deh, namanya Satya, temannya teman SMA dulu. Tapi habis itu Bu Mana sempat nanya, Satya yang kerja di kantor dekat sini itu. Tapi habis itu dia menutup mulut, tiba-tiba saja diam. Padahal biasanya dia selalu cerewet kalau sama orang lain. Tapi ibu jadi penasaran deh, apa jangan-jangan ini ada hubungan dengan Linda? Ibu bilang Satya, teman SMA kamu dulu. Ibu nggak tahu soal itu. Tapi cuma bilang Satya teman kantornya. Kalau Satya yang itu yang aku pernah Dia, kamu kenapa? Kok gemetar? Kamu sakit? Bu, aku sepertinya tidak bisa. Aku tidak akan ikut makan malam. Loh, nggak bisa gitu dong. Kamu ini kenapa sih? Ada apa sebenarnya? Ibu pernah bertanya kan ke aku tentang siapa yang aku suka, dan aku jawab aku menyukai seseorang waktu SMA, dan orang itu Satya, Kak Satya. Loh, kamu kenal? Malah bagus dong. Berarti kamu nggak boleh ngomong lagi nanti. Justru akan semakin canggung, Ibu. Pokoknya kalau Kak Satya yang itu, aku nggak akan datang. Dia, sudah, tarik nafas. Siapa tahu memang ini sudah jalannya. Sudah saatnya kalian kenal lebih dekat. Tapi Ibu, tetap saja. Dia, kali ini saja. Jangan. Kamu mau nyanyi apa sama ibu lagi gitu? Kalau misalnya siapa yang mau ke sini?
Gak bisa. Bu, Lia, bukain pintunya. Kunciku ketinggalan di kamar. Lia, Lia, bukakan dulu pintunya. Halo? Ada orang? Lia, itu kakakmu dan Satya. Cepat bukakan dulu. Ibu sedang menyiapkan makanan. Bu, Lia, tolong bukakan pintunya. Di luar sudah mendung. Astaga, Lia. Kamu ini sedang apa sih? Disuruh buka pintu tidak suka sekali.